warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat semua ya hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru mau absen nih. Siapa hari ini yang tidak masuk? Kenapa Zainal tidak masuk? Oh, sakit. Kita doakan ya biar cepat sembuh temannya, biar bisa kumpul lagi, belajar lagi, dan bermain bersama lagi. Sekarang Bu Guru mau tanya, tadi siapa yang piket? Ayo, siapa yang tadi piket pagi? Wah, Nares, Asa, sama Yasmin ya? Wah, kelasnya sudah bersih. Terima kasih ya. Ayo teman-teman, terima kasih kepada yang piket sekarang. Terima kasih. Ayo kita mulai. Ayo, duduk yang rapi, tangannya diangkat. Ayo. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat. Ayo berdoa. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Kepala tangan diangkat, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Ada yang tahu, angkat tangan yang tahu. Siapa yang kemarin malam belajar? Nggak, kita hari ini mau belajar tentang apa? Ya, pintar Aziza. Kita hari ini mau belajar tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai adaptasi hewan pada lingkungannya, yaitu adaptasi fisiologi dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Jenis adaptasi tersebut cukup sulit untuk diamati sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Contoh-contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Contohnya misal seperti ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara banyak minum tapi mengeluarkan urit sedikit dan pekat. Sedangkan ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Contoh lain adaptasi fisiologi pada hewan yaitu seperti hewan pemakan tumbuhan atau herbivora dan rayap memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim selulase untuk mencerna serat tumbuhan atau sebutan selulosa. Contoh yang ketiga yaitu burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari sehingga memudahkan burung hantu untuk mencari makanan dan minuman. Contoh yang keempat yaitu hewan sigung dapat menyemburkan cairan yang sangat bau dari duburnya yang dapat berfungsi untuk melindungi dirinya dari musuh atau ancaman bahaya. Hal yang sama dilakukan juga oleh hewan yang biasanya disebut walang sangit. Kalian tahu kan hewan walang sangit itu seperti apa? Kalau ada musuh yang mendekatinya, pasti dia mengeluarkan bau yang tidak enak atau bau yang menyengat. Yang kedua, setelah fisiologi, kita akan membahas tentang adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk menyembunyikan diri atau mengelabui musuhnya. Adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Mimikri adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat
di mana mereka berada. Contoh hewan yang melakukan mimikri adalah seperti bunglon, lalat buah, lalat bunga, dan kelinci sepatu salju. Yang kedua yaitu ekolokasi. Ekolokasi dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup, terutama hewan, dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang udara. Contoh hewan yang melakukan ekolokasi adalah seperti kelelawar, paus, celurut, bunga merpati, dan lumba-lumba. Yang ketiga yaitu autotomi. Autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Contoh hewan yang melakukan autotomi adalah cicak, kadal, dan tokek. Kalian pernah melihat cicak kan? Yang coba kalian ganggu cicaknya, pasti dia akan memutuskan ekornya karena dia merasa terganggu. Yang keempat yaitu kamuflase. Kamuflase merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Tujuannya agar ia tidak terlihat oleh musuhnya. Dengan berada di tempat yang warnanya sama, hewan itu berharap musuh sulit menemukannya. Seperti contohnya hewan kamuflase itu yaitu burung hantu. Dia menyesuaikan warna dari tubuhnya ke tempat yang warnanya sama. Yang selanjutnya yaitu hibernasi. Hibernasi atau periode tidur panjang adalah yang umum terjadi pada tupai dan beruang. Aktivitas ini membuat metabolisme mereka turun secara drastis. Tujuannya untuk mendapatkan energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Kalian pernah lihat SpongeBob kan? Nah, Sandy itu adalah hewan hibernasi, yaitu tupai, seekor tupai. Dia akan hibernasi pada saat musim dingin. Berbeda dengan hibernasi, estivasi dilakukan oleh hewan-hewan saat suhu yang panas sedang berlangsung. Sama seperti saat hibernasi, hewan yang melakukan estivasi juga akan menurunkan laju metabolismenya agar bisa bertahan hidup meskipun tidak ada makanan dan minuman yang bisa dikonsumsinya, seperti contoh adaptasi tingkah laku hewan lainnya seperti gurita dan cumi-cumi. Gurita dan cumi-cumi akan mengeluarkan tinta jika merasa terancam. Yang kedua yaitu musang dan kumbang akan berpura-pura mati jika merasa terancam. Yang ketiga yaitu kalajengking. Kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatannya. Sengatannya ini mengandung racun yang sangat dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. Yang keempat yaitu kerbau. Hampir sama dengan kerbau, kuda Nil juga melakukan adaptasi dengan mencari sungai atau kubangan air untuk berendam. Kebiasaan berendam kuda Nil ini dilakukan hampir setengah hari lamanya. Kuda Nil memiliki kulit yang tipis dan sensitif terhadap sengatan matahari, sehingga hewan ini akan berusaha melindungi diri dari panas matahari dengan cara berendam di air dari pagi hingga petang. Selanjutnya yaitu kaki seribu. Kaki seribu akan mengulungkan badannya sampai membentuk lingkaran untuk melakukan pelindungan diri. Bentuk tingkah laku ini dilakukan oleh kaki seribu jika hewan tersebut merasa terancam. Punggung tubuh kaki seribu yang keras akan menjadi perisai jika diserang oleh predator atau musuhnya. Selanjutnya ada lumba-lumba dan hiu. Lumba-lumba dan hiu memang termasuk hewan laut tetapi mereka bukan termasuk jenis ikan yang bernafas dengan menggunakan insang. Lumba-lumba dan paus bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan jika berada di dalam laut, paru-paru tidak dapat mengikat oksigen yang ada di dalam air, sehingga lumba-lumba dan paus harus melakukan adaptasi demi mendapatkan oksigen.
Cara lumba-lumba dan paus dalam melakukan adaptasi yaitu dengan menghirup oksigen yang ada di daratan dengan cara sering muncul ke permukaan air laut agar dapat menghirup oksigen yang ada di udara. Lumba-lumba menghirup oksigen dengan menggunakan lubang udara yang berada di atas kepalanya. Bu Guru punya pertanyaan nih, kan udah dijelasin kan tentang adaptasi hewan, fisiologi, dan tingkah laku. Kira-kira bentuk adaptasi pada burung hantu itu burung hantu memiliki apa? Wah, pintar sekali Andre. Ya, burung hantu memiliki penglihatan yang sangat tajam pada malam hari. Untuk apa yuk? Ya, untuk mencari makanan dan minuman. Ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan udah ada beberapa contoh ya yang diberikan oleh Bu Guru. Kira-kira singung melindungi dirinya jika merasa terancam dengan cara apa ya? Dengan cara apa? Ya, pintar sekali Aziza. Yaitu mengeluarkan cairan yang sangat bau. Berarti udah paham semua ya anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Udah paham, kita tutup bersama-sama ya. Siapa yang hari ini mau pulang? Saya. Siapa yang hari ini mau pulang? Saya. Siapa yang hari ini mau pulang ke rumah? Siapa yang hari ini mau pulang? Saya. Ayo duduk yang rapi kalau mau pulang. Sikap duduk yang rapi. Tangan diangkat, kepala tundukkan. Kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.